Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan obrol-obrol kita, bincang-bincang kita pada hari ini dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah STHI yang akan membahas tentang pernak-pernik ibadah di bulan puasa. Ustadz, kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi tentang masalah lupa niat. Kan wajib mengkodoknya itu ya? Iya, betul. Nah, bagaimana cara kita untuk mengkodok ibadah puasa itu sendiri, Ustadz? Sebagaimana kita singgung dari awal tadi, bahwasanya qada ini adalah sebuah konsekuensi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pihak-pihak tertentu yang Allah memperbolehkan untuk berbuka, atau memang qada ini terjadi karena kesalahan. Seperti itu. Iya. Umpamanya qada karena memang Allah perbolehkan, orang sakit boleh berbuka, lantas nanti qada. Otomatis pula umpamanya memang dilarang berpuasa seperti perempuan yang haid, maka tidak boleh dia berpuasa, tetapi konsekuensinya nanti akan diqada sejumlah daripada halangan hari tersebut. Ada juga yang ketiga tipenya itu qada karena sebuah kesalahan. Contoh, qada karena lupa niat, qada karena persetubuhan, qada karena membatalkan dan sebagainya. Karena sengaja gitu misalnya. Karena beberapa qada ini pun latar belakang historisnya berbeda-beda, maka otomatis kebijakan pelaksanaannya pun berbeda-beda. Jika qadanya itu berdasarkan ketetapan rukhsah kemurahan yang Allah berikan kepada umat ini, umpama qadanya karena dahulu dia sakit, qadanya karena perempuan haid, qadanya karena dia nipas, qadanya karena dia dalam keadaan perjalanan musafir, maka nanti di hari kemudian cara mengqadanya adalah alat tarakhi, dengan boleh saja kapan, tidak harus nyambung, tidak harus langsung semua dilaksanakan, tapi boleh dengan berjenjang dan kapan saja ia melaksanakannya. Itu konteks yang pertama. Jadi ada qada ala sabili tarakhi, kapan dan tidak harus segera semua dilaksanakannya, dengan syarat historisnya itu qada dengan awalnya melalui pembolehan kepada pihak tertentu yang Allah tentukan secara syar'i berarti. Secara syar'i. Yang kedua adalah qada yang mana qada ini terjadi secara historisnya memang karena kesalahan sendiri. Orang lupa niat, lalai nih. Dia membatalkan puasa dengan sengaja, berhubungan badan dan sebagainya. Maka qada ini di kemudian harinya ala sabilil faur, harus segera dilaksanakan. Bukan segera, tapi jikalau hak qadanya itu berbilang-bilang, alangkah ahsan baiknya bukan segera, tapi langsung berkesinambungan, nyambung. Walaupun tidak ada konteks kewajiban harus berkesinambungan, tetapi sebagai timbal balik merasa salah, merasa penyesalan, maka hal-hal yang awalnya karena kesalahan bukan karena rukhsah ataupun karena syar'i, alangkah indahnya ketika pembayaran kesalahan itu tidak ditunda-tunda dan pelaksanaan dengan baik, yaitu dengan tidak cicil, tapi langsung dilaksanakan dengan kesegeraan. Berarti dua nih caranya. Betul. Yang pertama disegerakan, yang kedua boleh kapan saja. Bukan kapan saja, dengan berjenjang. Dicicil dari mulai bulan Syawal sampai nanti bertemu lagi dengan bulan Sya'ban, Sya'ban, ya. Nah, tapi ada nih Ustaz, orang yang karena kelalaiannya, malas dan lain sebagainya, sehingga ada kewajiban dia qada sampai bertemu Ramadan di tahun yang akan datang belum qada. Ini gimana nih Ustaz? Sayang banget ya. Sayang banget ya. Padahal berapa bulan kesempatannya, lama banget kan, diberikan kesehatan, rezeki melimpah, tapi sampai lupa. Malas sekali deh. Itulah manusia. Ya, Masya Allah. Dan itu memang pasti akan terjadi. Nah, bagaimana jika terjadi, umpamanya ada seseorang laki-laki ataupun perempuan punya utang qada, qada puasa Ramadan, lantas beberapa hari ini, katakanlah 10 hari, baru terbayar 5 ataupun 6 ataupun 7, tinggal 3 hari, 10 hari itu baru terbayar 7. Sisanya jadi ya. Lantas ketika Sya'ban datang, dirasanya, dikiranya sudah selesai, padahal belum, padahal ada sisa 3 lagi. Nah, ini bagaimana urusannya? Maka inilah terlalu terlena menikmati dunia. Astagfirullah ya.
Nah, kadang-kadang kan bukan hanya hutang kepada Allah yang perlu kita catat. Iya. Hutang kepada manusia pun kan kita catat. Iya, kalau kita ngutang di warungan ya tentu gak kasihan. Apalagi kalau hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini harus dicatat betul-betul supaya tidak lupa. Nah, kalau telat saja kita berhutang kepada manusia, ditegurnya minta ampun, apalagi gitu. kepada Allah. Apalagi kepada Allah. Untung Allah mah tidak dendaman. Iya. Punya sifat Rahman Rahim. Iya, khawatirnya kalau Allah ngambek, Israel datang. Iya. Kasusnya beda lagi itu, Pak. Maka bagaimana kalau konteksnya ketika seseorang punya qadha tersisa, lantas Ramadan sudah datang kembali. Ramadan sudah datang kembali. Ini na'udzubillahi min dzalik. Iya. Katakanlah sisa 2 hari, 3 hari, atau belum dibayar sama sekali. Belum dibayar sama sekali, na'udzubillah, apalagi itu mah murokab itu. Bagaimana jika seseorang punya qadha puasa Ramadan, lantas Ramadan yang baru sudah datang kembali, maka konsekuensinya dua. Satu, tetap harus dibayar qadha tersebut plus fidyah sesuai dengan jumlah yang belum diqadha tersebut. Katakanlah jumlah qadhanya 5 hari. 5 hari, baik. Maka nanti setelah Ramadan yang baru ini selesai, dia harus mengqadha qadha yang Ramadan tahun dahulu, yang 5 hari sesuai dengan sisa jumlahnya. Plus bukan hanya qadha, tetapi dibayar fidyah untuk 5 hari tersebut. Masya Allah. Jadi ada tambahan hukumannya, Ustaz. Betul, karena menunda-nunda. Jadi kesimpulannya, kalau kita batal puasa tahun 2020, wajib mengqadha sampai tahun 2021. Betul. Datang Ramadan 2021 belum bayar qadha, tahun 2022 kita wajib qadha plus yang fidyah yang sebelumnya. Juga ditambah lagi dengan puasa yang sekarang misalkan. Apalagi kalau ada qadhanya lagi. Qadha lagi, Masya Allah. Itu fidyah itu berapa ukurannya, Ustaz itu? Fidyah itu sesuai dengan kadar ataupun nominal satu biaya makan 1 hari dia makan. Biaya walaupun satu dalam takaran secara standarnya adalah 1 mud, kurang lebih sekitar 6 sampai 7 ons. Kurang lebih daripada kalau diluruskan sampai 1 kilo. 1 liter gitu atau 1 kilo? 1 liter. 1 liter. Maka alangkah baiknya itu kalau untuk fidyah, karena zaman sekarang tidak ada yang makan hanya nasi saja. Iya. Pasti lauknya ya. Pasti ada lauknya. Maka alangkah indahnya diukur dengan biaya hidup dia 1 hari. 1 hari makan dia gitu. 1 hari makan dia. Jadi alangkah baiknya bila mana kita mau fidyah, kita hitung dengan nominal yang paling maksimal. 1 hari kita menghabiskan berapa rupiah untuk makan, minum dan biaya kehidupan. Jadi jika umpamanya satu hari dia katakanlah 30.000, 30.000 umpamanya qadhanya ada 10, 30.000 kali 10 300.000. Iya. Gitu. Kalau ketemu lagi tahun berikutnya gimana tuh, Ustaz? Belum dibayar juga. Nah, kalau qadhanya itu nanti kalau qadha saja Ramadan datang, qadha plus fidyah. Tapi jikalau fidyah belum dibayar, insya Allah Allah Subhanahu wa tidak membebankan. Jadi tidak ada fidyah kuadrat, tidak ada. Enggak ada ya. Tetap fidyah aja. Iya. Fidyah aja. Berarti jangan ada pemahaman begini. Kalau qadha belum dibayar, nantinya qadha plus fidyah. Tapi kalau fidyah nggak dibayar, nantinya fidyah plus qadha. Tidak ada pemahaman begitu. Jadi tetap aja segitu nominalnya. Tidak ada penambahan nominal dan tidak ada penambahan plus qadha. Kalau qadha repot. Bagaimana? Justru fidyah itu adalah cara pemenuhan karena kewajiban yang tak tertunai yang paling ujung. Karena yang pertama kan qadha. Jika qadha tidak bisa, maka dengan fidyah. Justru kalau fidyah ditambah qadha, justru fidyah itu adalah perpindahan daripada qadha. Nah, kalau fidyah ditambah qadha, bagaimana? Tambah lagi ibadahnya. Masya Allah. Berarti orang yang sudah meninggalkan puasa 15 tahun yang lalu, misalkan 15 tahun lalu itu udah nggak puasa, kan berarti wajib bayar qadha tuh ya. Iya. Plus fidyah juga. Tapi fidyahnya tidak dikali lipat per tahun, yang enggak kan? Per tahun, sesuai dengan jumlahnya harinya saja. Iya. Enggak jadi tahun ini belum dibayar fidyahnya berkali lipat, enggak kan? Jadi enggak kuadrat, tetap saja segitu. Tetap segitu. Baik. Iya. Kemudian ada kasus lagi gini, Ustaz. Seorang yang meninggalkan ibadah puasa kemudian wajib mengqadhanya di
setelah Ramadan itu berakhir atau setelah Lebaran. Iya. Tapi kemudian setelah dia melaksanakan qada itu sendiri, misalkan dia puasanya batal 10 hari, Betul, udah dilaksanakan 5 hari. Setelah 5 hari dilaksanakan dia sakit, bahkan sakitnya kronis. Iya. Dikira-kira nih orang umurnya nggak panjang nih, gitu. Iya. Nah itu gimana sih? Sementara masih punya hutang puasa, qada puasa itu gimana itu? Iya. Ketika seseorang diperbolehkan berbuka puasa karena sakit dan sakitnya itu ada harapan sembuh, maka dia wajib qada. Karena dia sakit dan ada harapan sembuh, maka dia wajib qada. Akan tetapi jika dia berbuka di bulan puasa karena penyakit atau sakit berat dan tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia wajib fidyah. Diganti dengan fidyah. Iya, karena tidak ada harapan sembuh. Iya. Jadi penyakitnya berat, kronis, bagaimana dia untuk berpuasa? Iya, tidak mampu. Dari awal saja dia penyakitnya berat, maka Allah memperbolehkan dia berbuka, dan karena tidak ada harapan sembuh, tidak ada kekuatan potensi buat berbuka untuk berpuasa, maka ketika dia sakit demikian konteksnya maka dibayar dengan fidyah. Demikian yang tadi pula. Umpamanya orang konteksnya punya fidyah 10 hari. Umpama permasalahan deskripsinya si fulan ketika Ramadan dia sakit. Tapi sakitnya masih sakit biasa nih. Sakit biasa. Ya. Nanti selepas Ramadan dia akan membayar qada 10 hari itu. Nah, ternyata ala kulli hal setelah 5 hari membayar qada, ternyata penyakitnya menjadi tambah parah. Dan penyakitnya ini tidak diharapkan sembuhnya. Umpamanya stroke dan sebagainya, hipertensi dan sebagainya parah, maka ketika itu sisanya qada yang seharusnya dia bayar dengan qada beralih menjadi fidyah. Umpamanya dia awalnya qada 10 hari, baru terbayar 5 hari. Setelah 5 hari ini ternyata dia sakit. Tidak bisa melanjutkan qadanya dan tidak ada harapan untuk puasa, maka 5 hari sisanya qada ini diganti berubah menjadi fidyah. Masya Allah. Diganti dengan fidyah. Kalau dia sehat lagi gimana tuh, Ustaz? Jika dia udah bayar fidyah nih 5 hari, kemudian dia sehat lagi ternyata. Konteksnya itu bila mana dari awalnya ini memang betul-betul secara keterangan dokter ahli di dalam bidangnya bahwa bapak ini sakitnya berat, tidak ada harapan sembuh lagi sembuh. Ini kan hitungan manusia, kasat manusia. Maka Allah pun melihat memandangnya itu dia nggak mampu, sakit kronis, maka ya sudah fidyah saja. Fidyah saja selesai. Ala kulli hal, di luar daripada semua itu Allah punya rencana, Allah punya kehendak. Umpamanya sehat lagi, itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban qada dia sudah ditunaikan sesuai dengan kondisi sesuai. Iya. Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bincang-bincang kita kali ini cukup seru membahas tentang masalah qada. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.